Haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang wanita. Ya, ketika saya bicara tentang wanita, ini tidak hanya ditujukan kepada wanita-wanita secara jasmani, tetapi juga wanita dalam pengertian gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus. Gereja Tuhan yang cakap di masa penantian sampai masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Nah, mari kita membaca Amsal pasal 31 ayat 10 dan ayat yang ke-30. Wanita yang cakap. Amsal 31 ayat 10 dan ayat yang ke-30. Firman Tuhan dikatakan demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Puji Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, Amsal 31 ini di bagian ayat yang ke-10 mulai, Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul puji-pujian bagi istri yang cakap. Puji-pujian bagi istri yang cakap. Dan kalau saudara baca mulai ayat 10 sampai ayat 31, maka saudara akan temukan kriteria ideal dari seorang istri yang cakap. Nah, jadi kalau saudara sebagai wanita, baik yang sudah berkeluarga, memiliki pasangan hidup, maupun sebagai wanita yang belum memiliki pasangan hidup, berkeluarga dan hendak ke sana, ya inilah potret wajah istri yang cakap. Bisa berkata, wah saya sudah lewat. Suami sudah pass away. Ya, tapi masih ada anak-anak kan? Masih ada cucu-cucu. Masih ada menantu yang menyaksikan kehidupan kita. Menyaksikan kehidupan saudara sebagai seorang wanita. Masih ada orang lain yang menyaksikan kehidupan saudara sebagai seorang wanita secara lahiriah. Bagi gereja Tuhan, wajah istri yang ditampilkan dalam Amsal 31 ini juga adalah wajah istri yang ideal. Wajah istri yang sangat ideal yang diharapkan oleh pasangannya. Maka kalau saudara baca secara penuh, saudara akan dapatkan banyak hal di sana tentang wanita yang cakap. Dimulai dengan kata istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ini sebuah pertanyaan klasik yang dimaui, yang diinginkan, yang dilontarkan oleh siapapun laki-laki di dalam dunia ini. Istri yang cakap akan menghasilkan banyak hal dalam Amsal 31 ini. Udah ayat 11 dan seterusnya sampai di ayat yang terakhir. Dan dimulai dengan kata ia lebih berharga dari permata.
Kita tahu permata adalah batu mulia yang paling disukai oleh tidak hanya wanita, laki-laki pun suka. Dan siapapun saya percaya suka punya permata. Ya. Bahkan mungkin karena begitu mahal harganya permata, ya setidaknya pakai yang mirip-mirip lah dengan permata. Tiruannya permata. Coba aja lihat mungkin saudara yang pakai anting, pakai cincin yang ada bentuk seperti permata. Ya, sekalipun bukan permata murni, mungkin itu dari plastik ataupun kaca dan sebagainya, cuma menyerupai. Tetapi jika benar itu permata adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Namun di atas permata rupanya ada yang lebih berharga lagi, yaitu wanita, istri yang cakap. Dan terus dijelaskan oleh kitab itu bagaimana keadaan seorang wanita, seorang istri yang cakap. Dan kemudian di ayat yang ke-30 menarik diungkapkan, rupanya hubungan kecakapan tidak berbanding lurus dengan kecantikan lahiriah. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itu yang dipuji-puji. Siapa yang tidak suka punya istri yang molek? Punya istri yang cantik? Semua suka. Laki-laki jujur suka. Ngelihat istrinya cantik, lihat istrinya molek, laki-laki suka. Lebih suka mana? Nih, bapak-bapak, melihat istrinya bangun sudah rapi atau melihat istrinya bangun masih ileran? Pasti milih yang sudah cantik. Ya kan? Tapi yang ileran, tapi ya namanya jodoh katanya. Mau gimana lagi, saya juga ileran katanya gitu. Tetapi harus disadari, kecantikan, kemolekan, semua adalah sia-sia. Kecantikan adalah bohong. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia jika itu hanya bersifat lahiriah. Semua sekarang bisa di make up. Tidak hanya wajah, tidak hanya tubuh, suara pun bisa di make up. Ya, jadi kalau saudara dengarkan siaran di Facebook ibadah raya yang saya tampilkan, itu suara sudah saya make up semua. Kalau saudara pengen tahu aslinya, datang ke pastori, dengerin suara aslinya seperti apa. Ya, maka saya pakai DAW khusus untuk make up suara pemimpin pujian, suara singer, bahkan suara saya pun saya make up supaya nggak cempreng, biar lebih agak gimana gitu ya. Biar agak nyesnya gimana gitu, kalau pakai istilah efek ada nyesnya gitu. Jadi saya sendiri kadang ketawa dengerin rekaman ibadah itu, rekaman pujian saya dengerin. Kalau saya dengerin satu-satu, karena saya dengerin suara main pujian tanpa musik, suaranya dia saja. Suara singer tanpa musik. Dengerin saja, jadi tahu ada pitch-pitch yang lepas, nada-nada yang tidak pada tempatnya, harus di make up. Ada nada-nada yang kemudian kalau digambar spektrum itu ada yang ketinggian, tiba-tiba gitu ya, naik dia. Harus saya pangkas, saya kompres jadi rata semua. Ya. Pernah ada yang bilang, pengen dengar suara asli, tak kasih, ketawa. Kok kayak gitu ternyata suara saya aslinya? Ya seperti itu aslinya, tapi di make up jadi layak untuk didengarkan.
Wajah juga gitu, wajah yang pas-pasan kemudian di make up. Wah, ketemu di media sosial, waduh cantik luar biasa, ganteng luar biasa. COD dong, ketemuan dong. Begitu ketemuan, aduh, ini siapa ya? Ya, semua itu bisa menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Alkitab memberikan banyak contoh tentang wanita yang cakap. Saya tidak akan memberikan bagaimana menjadi wanita yang cakap dulu, tapi saya mau kasih contoh-contoh wanita yang cakap. Nanti di next baru kita akan lihat bagaimana menjadi wanita yang cakap itu. Sekalipun saya bukan wanita, saya nggak bicara tentang wanita secara lahiriah, tetapi juga nanti dampaknya kepada wanita lahiriah. Tapi saya bicara dulu tentang wanita, contoh yang diberikan oleh firman Tuhan yang bisa kita ambil sebagai contoh, sebagai wanita gereja Tuhan yang mempersiapkan diri menyambut mempelai laki-laki tersebut. Yang pertama, saya kasih contoh wanita yang cinta firman Tuhan. Wanita yang cakap itu adalah wanita yang cinta firman Tuhan. Contohnya adalah Maria, ibu Yesus. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 38 dikatakan setelah dia mendengar kabar, mendengar berita, apa yang akan terjadi padanya dalam rencana Tuhan berkenaan dengan kelahiran Yesus. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat tinggalkan dia. Ketika firman itu datang kepadanya, Maria mengambil satu respon yang luar biasa. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku ini seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Konsep hamba pada waktu itu adalah seseorang yang selalu tunduk, taat apapun maunya dari Tuhan. Seorang hamba, dia tidak akan pernah membantah perintah tuannya. Seorang hamba, dia akan lakukan apapun yang menjadi perintah tuannya sehingga menyenangkan hati tuannya. Perintah itu dia cintai dan dia lakukan. Sehingga perintah itu menjadi sebuah wujud yang nyata di dalam kehidupannya. Dan tentu saja hasilnya, saya tulis di bagian bawah, di Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25, menjadi seorang wanita yang bijaksana. Seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti membangun rumah di atas batu. Dia orang yang bijaksana. Maria ibu Yesus, kita tahu kisahnya. Seorang perawan yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, yang tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Tetapi tiba-tiba firman itu datang, engkau akan mengandung. Dari mana? Dari Roh Kudus. Pada waktu itu, seorang perempuan harus menjaga marwah moralnya. Sehingga dia sebelum menikah dia mengandung, maka menjadi sebuah pertanyaan besar. Telah terjadi perzinahan kah atau yang lainnya? Dan itu bisa mencoreng nama baiknya. Tetapi karena Maria ini tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan yang besar untuk hidupnya,
Maka sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dia berkata, aku ini hamba. Maka jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Menurut apa yang tuannya mau. Menurut apa yang Tuhan mau. Dia terima. Dia bersukacita. Karena firman yang dia terima. Tentu saja kita tahu firman yang Tuhan berikan dan dikerjakan itu dengan luar biasa Tuhan pakai Yusuf tunangannya untuk segera istilahnya menutup hal-hal yang mungkin akan menjadi aib. Yang kedua contohnya adalah Maria saudara Marta. Kita tahu bersama kisah itu dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Marta ketika mau sambut Yesus, dia sibuk luar biasa. Tetapi Maria saudara Marta, dia duduk dekat kaki Tuhan dan dia terus dengarkan setiap perkataan Tuhan. Ketika Marta protes kepada Tuhan Yesus, engkau lihat Maria. Sementara aku sibuk untuk mempersiapkan penyambutan kepadamu, dia malah santai-santai saja duduk. Tuhan katakan apa? Maria mendapatkan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria, saudara Marta ini sangat mencintai firman Tuhan. Dia mau duduk, dia mau renungkan firman Tuhan. Ketika Yesus datang, ketika Yesus sedang memberikan pengajaran. Banyak penggambaran yang bisa kita ambil dalam bagian itu. Ada begitu banyak orang-orang yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan jasmaniah untuk menyambut sesuatu, untuk mempersiapkan kehidupannya, tetapi lupa dan tidak pernah punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tapi Maria ini adalah wanita yang cakap. Dia mencintai firman Tuhan. Dan pasti dia menjadi bijaksana. Seperti kata firman Tuhan. Orang yang mendengar, melakukan, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Wanita yang cakap adalah wanita yang mencintai firman Tuhan. Yang kedua, wanita yang cakap adalah wanita yang suka berdoa. Alkitab memberikan contoh lagi wanita yang bernama Hana, ibu dari Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, satu pasal, saya tidak tuliskan di sana. Satu pasal, saudara baca nanti kisah itu di rumah. Seseorang yang bernama Hana punya suami namanya Elkana, punya madu namanya Penina. Hana mandul, tidak memiliki anak. Dan ini menjadi alat untuk dia mengalami persekusi, mengalami pelecehan, mengalami intimidasi, mengalami tekanan dari madunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia tahu dia tidak bisa mengubah kondisi yang sedang terjadi padanya. Tetapi dia dengan tekun berdoa kepada Tuhan.
Dia dipojokkan, dia diintimidasi, dia dihina, dia diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita. Namun yang dia lakukan adalah apa? Berdoa. Dia menangis di bawah kaki Tuhan. Tiap kali dia punya kesempatan datang ke rumah Tuhan, dia berdoa dengan begitu panjang sampai-sampai Imam Eli, imam yang sedang bertugas pada waktu itu, melihat Hana ini berdoa sambil komat kamit, dipikir mabuk, dipikir baca mantra, disembur, gitu, enggak ya. Dia katakan, kamu kenapa? Kamu lagi mabuk ya? Dia katakan, tidak tuanku, tidak Tuan Eli. Saya sedang menyampaikan kepedihan hatiku ini pada Tuhan. Saudara baca apa yang dialami oleh Hana, miris. Diejek, dilecehkan, disepelekan, direndahkan harga dirinya. Tetapi dia tidak lakukan pembalasan. Dia justru datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang dia terima itu bukan cuma sehari dua hari. Apa yang dia alami itu bertahun-tahun lamanya. Majunya Penina menyakiti hatinya bertahun-tahun. Kesedihan yang tertumpuk lama. Kesedihan yang terus dia alami. Kekerasan-kekerasan verbal, kekerasan-kekerasan yang harus menyakitkan hatinya. Dia tidak balas dengan kekerasan, tetapi justru dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, sesudah dia datang berdoa kepada Tuhan, ada perubahan yang besar. Saudara baca ayat 18 dari 1 Samuel. Saudara nanti bandingkan dengan apa yang saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan di beberapa ayat sebelumnya wajahnya selalu muram. Dia putus asa, gak mau makan dan sebagainya. Tapi lihat perubahannya di ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya terus bertanya, apa yang menyebabkan Hana ini berubah dengan luar biasa? Dari seseorang yang tertekan, seseorang yang mengalami kesedihan, seseorang yang terus terintimidasi, yang secara manusiawi dia bisa berontak. Dia bisa marah seperti Sarai yang marah kepada Hagar. Ketika dia dilecehkan oleh Hagar. Sampai Abraham, terserahlah apa yang kamu buat. Oh, itu Hagar itu hamba-hambamu, boh terserah. Ya. Tapi Hana enggak. Dia datang berdoa kepada Tuhan dan setelah itu semua terjadi, ada perubahan yang besar. Saya terus bertanya, apa yang terjadi dengan Hana? Ada beberapa jawaban yang muncul kemudian. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan,
dia dapatkan kelegaan yang luar biasa. Tepat seperti kata Tuhan Yesus, marilah engkau datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kepadamu kelegaan. Setelah Hana keluar dari tempat doa itu, setelah berbicara panjang lebar dengan Tuhan, berbicara panjang lebar dengan Imam Eli, dia keluar dengan muka yang tidak lagi muram. Ya, saya anggap Imam Eli sebagai konselornya. Dia bercerita panjang dalam ilmu konseling. Seseorang yang memiliki masalah bercerita kepada orang lain atau kepada konselor yang dia percaya, maka setidaknya 50% bebannya diangkat. Ditambah lagi cerita sama Tuhan, ya 100% lah boleh dikatakan diangkat. Maka wajahnya tidak lagi muram. Hana, wanita yang cakap, yang suka berdoa. Dia dipenuhi dengan pengampunan. Dia dipenuhi dengan sukacita setelah dia berdoa. Dan yang paling luar biasa, janji dia dengan Tuhan, setelah semua itu terjadi, dia lakukan. Ya, sebab kita tahu, Hana bilang kepada Tuhan, nanti kalau dia dapat seorang anak, anak itu akan menjadi pelayan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingat Hana, dia buka rahimnya, dia memiliki seorang anak namanya Samuel. Begitu pisah susu, maka diserahkan kepada Imam Eli di rumah Tuhan. Dan disitulah mulai panggilan dari Samuel sebagai seorang nabi. Wanita yang suka berdoa yang kedua, kita kasih contoh Esther. Dalam kitab Esther, kita lihat bagaimana Esther sebagai seorang wanita buangan yang dalam rencana Tuhan masuk menjadi permaisuri Ahasveros oleh sebab peristiwa yang terjadi dengan Wasti, ya, istri Ahasveros yang menolak perintah Ahasveros untuk hadir di pesta yang dilakukan atau dikerjakan oleh Ahasveros. Sebagai orang buangan, Esther masuk dan menggantikan Wasti. Tetapi dia tidak aman di dalam. Kenapa? Sebab pamannya Mordekai mendengar sebuah rencana busuk dari Haman untuk menghabisi semua orang Yahudi di tanah buangan tersebut. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, semua akan dihabisi. Maka Mordekai katakan kepada Esther, jangan berpikir engkau di dalam istana, engkau akan lepas dari rencana itu. Maka apa yang diambil oleh Esther? Tindakan apa yang dia kerjakan? Dalam Esther pasal 4 ayat 16 dituliskan, dia berkata, memberi pesan kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan kamu makan, jangan kamu minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhnya berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ada sebuah rencana jahat yang akan ditimpakan kepadanya. Dan orang-orang Yahudi dibuangan pada waktu itu. Dia ambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, lebih sering dikenal dengan puasa Esther. Jadi enggak cuma 24 jam kemudian buka tutup lagi, tapi dia langsung 3 hari 3 malam. Kami dulu di sekolah Alkitab menjelang penamatan, salah satu ujian terakhirnya adalah ini, puasa Esther, 3 hari 3 malam.
Kantin tutup, dapur tutup, semua asrama, bagian-bagian penyimpanan makanan disegel semua sama boys, sama girls di Beji yang menjadi persyaratan puasa 3 hari 3 malam. Dan hasilnya luar biasa. Dia katakan dia akan menghadap raja, padahal sudah dikatakan kalau pada waktu itu enggak dipanggil raja menghadap, bisa mati hukumannya. Tapi dia katakan dia akan menghadap raja sekalipun berlawanan dengan undang-undang. Sesuatu yang semestinya enggak mungkin terjadi, bisa terjadi. Dan hasilnya Tuhan membuka jalan untuk persoalan Ester dan bangsa Yahudi pada waktu itu. Sehingga keluar lagi, terbit lagi peraturan. Bangsa Yahudi boleh mengangkat pedang untuk melawan setiap orang yang hendak membunuhnya dan seterusnya. Ketika terjadi intimidasi, ketika terjadi perencanaan-perencanaan buruk yang dirancangkan oleh orang-orang jahat, yang dirancangkan oleh kuasa-kuasa jahat, gereja Tuhan sebagai seorang wanita untuk mempelai Kristus mesti bersiap pula dengan cara ini. Berdoa dan berpuasa. Maka Tuhan pasti akan buka jalan untuk kehidupan kita. Yang ketiga, wanita yang cakap adalah wanita yang menjaga kekudusan. Alkitab memberikan contoh Ribka. Selain dari Maria ibu Yesus tadi, saya ambil Ribka, contoh yang lain. Siapa Ribka? Ribka ini anak Betuel. Ya. Saudaranya bernama Laban. Satu kali Abraham menyuruh Elimelech untuk mencari, kok Elimelech sih? Elimelech jadi nanti di Musa ya. Eliezer, hambanya, untuk mencari pasangan buat Ishak, anak satu-satunya, anak perjanjian. Nah, dia harus berangkat ke satu tempat seperti yang dikatakan oleh Abraham. Supaya hambanya itu menemukan jodoh untuk Ishak anaknya dari sanak saudaranya. Sehingga hamba itu pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Abraham dan bertemulah hamba itu dengan Ribka. Setelah dilihat semua apa yang akan dilakukan Ribka terhadap dirinya dan rombongannya serta unta-unta yang dibawa, hamba ini melihat, oh ini seorang yang cantik, seorang yang rupawan. Ayat 16 itu katakan, Kejadian 24, anak gadis itu sangat cantik. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buihnya lalu kembali naik.
Ribka sebagai seorang gadis yang menjaga kehidupannya tetap kudus. Seorang perempuan, seorang wanita yang menjaga moralitasnya dengan baik. Dan tentu dia persiapkan itu semua untuk pasangannya. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, kita dipertunangkan kepada satu laki-laki, yaitu Kristus, untuk membawa kita sebagai perawan suci, perawan yang kudus. Wanita yang menjaga kekudusan ini menjadi sebuah hal yang istimewa bagi mempelai laki-laki. Ribka dia juga bekerja sebagai membantu orang tuanya, beternak dan sebagainya. Mungkin mengembalakan dombanya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan gembala-gembala laki-laki yang lain. Tetapi dia jaga kekudusannya. Sebagai wanita atau gereja Tuhan yang sedang menanti mempelai laki-laki, kita pun harus terus menjaga kekudusan kita. Jangan sampai hati kita berselingkuh dengan ilah-ilah dunia ini. Berselingkuh dengan kekayaan dunia ini. Berselingkuh dengan hal-hal duniawi yang sementara. Tentu kita sebagai manusia bisa merasa gimana sih rasanya sakitnya hati ini, katanya. Kalau pasangan kita kemudian berpaling kepada orang lain. Jangankan yang belum menikah. Jangankan yang sudah menikah, yang belum menikah saja. Pernah seringkali kita lihat 7 tahun bersama, 10 tahun bersama. Tapi dipelaminya dengan orang lain. Sakitnya hati ini, katanya. Apalagi yang sudah menikah. Digerebek sampai terjadi pembunuhan, ya, gara-gara perselingkuhan dan sebagainya. Tuhan yang membuat kita segambar dan serupa dengan Dia juga punya hati yang sama. Ketika melihat gereja Tuhan sebagai wanita yang dipersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba berselingkuh, tidak menjaga kekudusannya, bisa dibayangkan bagaimana sakit hatinya Tuhan. Dan tentu akan menghasilkan hukuman ketika kita tidak menjaga kekudusan. Bangsa Israel yang terus tidak menjaga kekudusan dihukum dan dihukum. Kalau sudah bertobat, dibawa balik. Berdosa lagi, buang lagi sama Tuhan, dihukum lagi. Dihabiskan semua orang yang berdosa, dibawa balik lagi sama Tuhan. Ya. Jaga kekudusan kita sebagai gereja Tuhan. Wanita yang cakap adalah wanita yang bisa menjaga kekudusan.
wanita yang bisa menjaga moralitasnya di hadapan Tuhan. Baik secara rohani, baik secara jasmani ini pun berlaku. Seorang wanita yang cinta firman Tuhan, secara rohani dia akan menjadi pelaku firman. Secara jasmani dia akan hidup, dia tunjukkan hidupnya sebagai pelaku firman. Seorang wanita yang suka berdoa secara rohani, dia akan terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Secara jasmani dia akan juga tunjukkan. Mungkin dia teraniaya, mungkin dia terintimidasi, mungkin dia dihina dan sebagainya, dia tidak membalas. Tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Dan tetap bisa tertawa lepas. Setelah mungkin dihina, dijelek-jelekan, diejek dan sebagainya. Wanita yang menjaga kekudusan secara rohani, gereja Tuhan yang menjaga kekudusannya, secara jasmani pun, wanita yang jaga kekudusan dengan pasangannya, dengan keluarganya, dia akan terus jaga kekudusan. Pertanyaan besarnya adalah, akankah Tuhan dapati kita sebagai gereja Tuhan mempelai ataupun wanita yang cakap dan kuat? Semua respon, semua jawaban ada pada diri kita masing-masing. Itu menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai sebuah jawaban. Ketika engkau menanggung segala kehidupan yang harus dilewati dalam kehidupan ini, menjadi seorang wanita yang cakap dan kuat. Tidak hanya di pikiran, di hati, tetapi sampai kepada perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka engkau akan menjadi gereja Tuhan yang cakap, wanita yang cakap, mempelai yang cakap, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa.